Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmanda Ayu Paramita dengan NIM V18272 dari Program Studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan Pancasila merupakan dasar negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia berpidato di depan BPUPKI tentang filosofi Grundslag atau landasan filsafati bagi suatu negara yang akan berdiri. Pada saat itu, Ir. Soekarno menjelaskan bahwa landasan filsafati bangsa Indonesia diberi nama Pancasila, yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila yang berarti batu sandi. Selain berperan sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi negara, kepribadian bangsa, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluasan, fleksibilitas, serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila membuat Pancasila tidak menjadi ideologi yang ketinggalan zaman dalam tatanan sosial. Meskipun bersifat terbuka, bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan nilai-nilai dasar yang lain. Pancasila tetap dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila dapat diyakini kebenarannya dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Indonesia harus sadar bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sangatlah penting. Mereka harus bisa mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupannya sehari-hari. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, implementasi Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku, ras, menjadi salah satu bentuk pengimplementasian sila kedua Pancasila. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dapat diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Selain itu, sebagai warga yang beralaskan persatuan dan kesatuan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pengimplementasiannya dapat diwujudkan dengan mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus lapang dada dan menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Yang terakhir, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dapat kita implementasikan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran keadilan, karena seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap keamanan dan hukum, serta semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat kita jadikan pedoman dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini,
yaitu pandemi COVID-19. Wabah virus COVID-19 atau virus corona tengah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah ini terus menyebar dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Masuknya virus ini ke Indonesia membuat pemerintah melakukan pembatasan sosial atau social distancing guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial ini tentunya akan berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Namun, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar ideologi negaranya. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai seperti persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintahan sampai masyarakat tingkat bawah. Pancasila dapat menjadi pedoman agar kita tetap utuh, bersatu dalam kebersamaan, dan tidak goyah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kebaikan kita. Gotong royong dan saling berbagi perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk bersama melewati masa krisis di tengah pandemi COVID-19. Salah satu bentuk pengimplementasian Pancasila adalah dengan tidak mengucilkan orang yang reaktif terhadap virus COVID-19. Mereka yang reaktif terhadap virus COVID-19 sangat membutuhkan semangat dan support dari kita. Salah satu bentuk kecil dari semangat dan support yang dapat kita lakukan adalah dengan memberi sedikit bantuan atau makanan terhadap mereka yang sedang isolasi mandiri. Dengan itu, mereka akan merasa diperhatikan dan akan meningkatkan kepercayaan diri untuk sembuh dari virus tersebut. Di saat pandemi seperti ini, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji untuk membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri, dan kita berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah ini tidak menyebar. Selain itu, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak juga perlu terus diterapkan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan inilah yang akan mempercepat penanganan pandemi virus ini, karena jika hanya satu elemen saja yang melakukannya, maka pandemi COVID ini tidak akan berakhir. Selain itu, kesadaran dalam diri kita juga perlu dibangun untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan itu, mari bersama kita terapkan pola hidup sehat dan mari kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir, pesan dari saya, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.